Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 11 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, melanjutkan materi minggu kemarin, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa fungsi dari wawasan Nusantara. Yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan apa tujuan dari wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara memang sudah ada sejak dulu kala. Landasan wawasan Nusantara sendiri dapat dilihat di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum wawasan Nusantara juga menjadi pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mewujudkan persatuan dan keberagaman menjadi hakikat wawasan Nusantara yang utama. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasar cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah negara atau landasan ideal. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, yaitu visi nasional sebagai landasan visional. Yang keempat, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang terakhir yaitu GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau landasan operasional. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan yang terakhir yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Dan selanjutnya yaitu fungsi Nusantara secara umum berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk penyelenggaraan negara di pusat serta daerah ataupun untuk semua rakyat Indonesia
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kekuasaan bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijaksanaan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara yang pertama, tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang pertama, tujuan keluar yaitu dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Baik, terima kasih atas penjelasan materi hari ini tentang fungsi dan tujuan dan kedudukan wawasan Nusantara. Sampai ketemu minggu depan, sampai jumpa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Untuk tugas, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.